kita masih kalender miladiyah, kalender Masehi. Kalender Hijriah hanya dipahami ketika 1 Ramadan dan 1 Syawal. Di luar itu Bapak Ibu mboten mudeng kalender Hijriah. Karena kalender Masehi sudah menjadi kultur termasuk di pemerintahan. Sehingga Bapak Ibu sehari-harinya pakai kalender Masehi, tetapi dalam beribadah kalender Hijriah. Makanya ngetine mengukur Syawal kali 1 Ramadan. Itulah Bapak Ibu, antar kalender sudah beda dalam mendefinisikan tanggal 1. Nah sekarang sesama umat Islam pun sama, bahwa kemudian Idul Fitri 1 Syawal, tetapi sesama umat Islam beda cara memahami tanggal 1. Kenapa Muhammadiyah sudah tahu tanggal 1 Ramadan? Bahkan maklumat PP Muhammadiyah isinya langsung gangsal. Gini apa nggih? Kapan 1 Ramadan, kapan 1 Syawal, kapan 1 Dzulhijjah, kapan 9 Dzulhijjah, dan kapan 10 Dzulhijjah. Maklumat PP Muhammadiyah sudah langsung 5 pengumuman ngentos Idul Adha. Bapak Ibu ngertos kenapa Muhammadiyah sampun ngertos? Ngerti sadurunge winarah. Muhammadiyah ngerti sadurunge winarah. Karena Muhammadiyah memahami tanggal bukan dengan ru'yah tapi dengan hisab. Itulah yang dilakukan oleh Muhammadiyah untuk memahami tanggal menggunakan hisab, hitungan. Itu Muhammadiyah. Kenapa? Karena dengan ilmu Muhammadiyah sudah tahu posisi bulan, bumi, dan matahari. Sehingga kapan tanggal 1 sudah bisa dihitung. Itu Muhammadiyah. Tapi bagi yang lain seperti NU mboten cukup namung hisab, kudu dilihat. Sehingga NU pakai namanya hisab dengan imkanur ru'yah. Syariahnya sama Bapak Ibu, syariahnya sama, syariah podo, Islamnya sama, ayatnya sama, hadisnya sama. Tetapi hadisnya sama, Quran sama, pemahamannya beda. Karena pemahamannya beda, hasilnya beda. Satu syariah beda fikih, nggih Bapak Ibu nggih. Satu syariah beda fikih. Napa bedane syariah kali fikih? Nek syariah menapa ingkang saking Gusti Allah jenenge syariah. Wonten Quran kalian sunnah, itu syariah. Tapi nak fikih pemahaman menungso terhadap syariah jenenge fikih. Jalaran pemahaman menungso kepada syariah maka bersifat relatif. Sing mutlak benar mesti syariah, sing mutlak benar mesti Quran, sing mutlak benar mesti sunnah. Tetapi pemahaman menungso terhadap Quran, terhadap sunnah tidak dijamin mutlak benar. Makanya ulama mesti langsung walau alam bisawab, gitu ya. Tidak ada ulama yang berani memutlakkan pemahamannya. Maka termasuk pemahaman yang berbeda cara memahami tanggal 1. Mungguh Muhammadiyah dengan wujudul hilal, berapapun hilal wujud, berapapun derajatnya, mungguh Muhammadiyah sudah tanggal 1. Berapapun derajatnya, itu wujudul hilal, namanya tanggal 1. Berapapun derajatnya. Dengan cara apa? Dengan cara dihitung atau hisab. Sementara NU mboten, tanggal 1 mboten bulan dapat bulan wujud, tapi bulan dapat dilihat, namanya imkanur ru'yah. Sehingga yang satu dengan wujudul hilal, yang satu dengan imkanur ru'yah. Ayatnya podo Bapak Ibu, hadisnya podo, sama-sama sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi.
Tetapi cara memahami satu dengan dihitung, satu dengan dilihat. Pun Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sing bener tanggal 1 itu bulan muncul atau bulan dapat dilihat? Ya, mungkin Muhammadiyah tanggal 1 adalah bulan muncul di atas ufuk berapapun derajatnya. Sementara bagi NU bukan bulan muncul tapi bulan dapat dilihat. Kira-kira yang di tanggal 1 bulan muncul atau bulan dapat dilihat? Jawabannya walau alam bisawab. Tapi karena beragama harus memilih, kita memilih salah satu. Karena kita milih karena kita Muhammadiyah, memilih pendapat Muhammadiyah. Itulah cara beragama. Tetapi apa yang dibicarakan Muhammadiyah tidak boleh untuk menyalahkan yang lain, dan juga tidak boleh disalahkan yang lain, tapi dipedomani. Maka Bapak Ibu, apa yang diputuskan oleh PP Muhammadiyah lewat maklumat Ramadan, itulah yang kita pedomani. Untuk dipedomani bukan untuk menyalahkan, untuk dipedomani bukan untuk disalahkan, tapi dipedomani. Bapak Ibu saya hormati, tema pengajiannya sesuai tema nopo karena menjelang Ramadan, bicara menjelang Ramadan Bapak Ibu. Temanya memajukan amal usaha, menggembirakan umat. Nek kula takon kali Bapak Ibu, nek jujur dengan jawab, seneng nonton Muhammadiyah napa seneng mboten nonton? Tapi jalan Muhammadiyah ono NU dengan ribut apa mboten? Mboten. Upamane teng Indonesia mboten nonton Muhammadiyah, kira-kira umat Islam gadang bangun rumah sakit apa mboten? Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, umat Islam ini kok mboten gadai kepemimpinan sentral. Nah kalau kok takon oleh Bapak Ibu, pemimpin umat Islam sedunia sinten? Nah kalau takon kali Bapak Ibu, pemimpin umat Islam sedunia sinten? Kanjeng Nabi pun wafat. Bapak Ibu umat Islam nek ditakoni pemimpin umat Islam sedunia mboten saged jawab. Kenging napa mboten saged jawab? Pancen mboten wonten kok nggih. Pancen mboten wonten pemimpin umat Islam sedunia. Padahal kan Khalifah Umar nate ndika, la islama illa bil jamaah, la jamata illa bil imarah, la imarata illa bil bai'at, la bai'ata illa bil ta'ah, la ta'ata illa bil insofi. Apal mboten Bapak Ibu? Mboten. Nate mireng napa mboten? Nate. La islama illa bil jamaah. Mboten wonten Islam kejaba dosami berjamaah. Tapi jamaah dalam teks menika mboten berarti jamaah sholat, tapi jamaah tunduk kepada kepemimpinan. Jalaran sejak Nabi wafat, kemudian dilanjutkan para khalifah, umat Islam mulai dilanda perpecahan. Dimulai perpecahan, tetapi masih bertahan, bisa dikendalikan oleh 4 khalifah. Tetapi ancaman perpecahan pun mulai. Lakat jalaran gejala perpecahan mulai muncul, Khalifah Umar berpidato supaya umat Islam tidak pecah, supaya umat Islam tetap berada dalam satu kepemimpinan. Maka la islama illa bil jamaah, boten diarani Islam nek boten jamaah kali pemimpin. Itu yang dimaksud. Jadi tidak punya yang tidak berjamaah kepada khalifah, yang tidak setia kepada khalifah, saya anggap tidak Islam. NKRI harga mati. Wah, jadi upamanya Indonesia gitulah.
NKRI harga mati. Sama Khalifah Umar juga sama. Pokoknya yang tidak tunduk pada khalifah saya anggap tidak Islam. Supaya umat Islam tetap berada dalam satu kepemimpinan, masih bisa dijaga kekhalifahan oleh Khalifah Umar. Utsman masih bisa, Ali masih bisa, walaupun dilanda perang saudara. Namanya perang apa Bapak Ibu? Perang saudara umat Islam yang sering disebut sebagai Al-Fitnatul Akbar, fitnah besar ingkang nate melanda umat Islam. Salah satunya adalah perang Jamal. Perang Jamal, perang antara Aisyah dengan Ali gitu. Aisyah kalian Ali, perang Jamal. Dan setelah itu umat Islam sudah tidak bisa dikendalikan dari perpecahan, sehingga la islama illa bil jamaah, boten dikatakan Islam melalui boten jamaah kepada khalifah. Tidak ada jamaah kecuali ada amir, ada pemimpin. La imarota illa bil bai'at, boten wonten amir pimpinan kejaba wonten bai'at, janji setia. La bai'ata illa bi ta'ah, boten wonten bai'at kejaba wonten napa? Janji setia. Illa bi ta'ah, dengan ketaatan, dan tidak ada ketaatan kecuali ada kesadaran. Oleh sebagian umat Islam pemahamannya agak bergeser dari mana aslinya. La islama illa bil jamaah, di arti ini tidak ada Islam kecuali Islam jamaah, ngaten nggih. Tapi itu urusannya mereka lah nggih. Tapi Bapak Ibu, jalaran umat Islam boten gadah kepemimpinan sentral, padahal umat Islam butuh koordinasi, umat Islam butuh kekuatan. Jalaran umat Islam butuh kekuatan, ben potensinya bisa dihimpun untuk membangun suatu, maka salah satu caranya adalah membangun organisasi. Sehingga menurut para ahli, umat beragama paling rapi di dunia sinten Bapak Ibu? Mungguhe buku ini. Jadi ada buku yang nulis Bapak Ibu tentang hierarki kepemimpinan organisasi sosial agama. Mungguhe buku ini, umat paling tertib, paling teratur, paling hierarkis itu adalah Katolik. Nah kalau Bapak Ibu sinten pemimpin Katolik sedunia, kabeh iso jawab. Nggih. Kalau takoni sinten pemimpin Katolik sedunia saged jawab. Pelantikane mawon presiden sak donya teko kabeh nggih. Termasuk Pak Prabowo. Ya. Jadi pelantikan pemimpin Katolik sedunia, seluruh presiden sedunia rawuh Bapak Ibu. Tapi begitu umat Islam mboten gadah pemimpin. Nah, jalaran umat Islam mboten gadah pemimpin sak dunia, maka sebagai penggantinya adalah organisasi. Sehingga nek di ranking diurut, si nomor 1 Katolik, nomor 2 umat Islam. Lumayan Bapak Ibu, nomor kali umat Islam. Umat Islam nomor kali. Kenapa umat Islam masih nomor 2? Walaupun tidak punya pemimpin sentral sak dunia, umat Islam masih diorganisir oleh organisasi seperti Muhammadiyah. Kira-kira umat Islam mboten gadah Muhammadiyah, mboten gadah NU, paling-paling diurusi takmir nggih Bapak Ibu nggih. Nggih. Kalau umat Islam tidak mboten nonton Muhammadiyah, mboten NU, kan paling diurusi takmir masjid. Paling-paling nak takmir sing ngurusi napa kegiatannya Bapak Ibu. Paling kan ngurusi zakat fitrah nggih paling pol-pol. Takmir kan paling ngurusi zakat fitrah 2,5 kilo kan paling itu. Tapi karena ada Muhammadiyah, kita bisa membangun rumah sakit, kita bangun sekolah, kita bangun universitas.
Itu mergo ada Muhammadiyah. Apa tafsir tapi gara-gara Muhammadiyah meh lebaran aja beda ngaten nggih. Meh puasa aja beda. Beja Muhammadiyah puasa mulai tanggal pinten Bapak Ibu? 18 Februari. Pemerintah kapan? Nah, pemerintah belum tahu kapan mulai puasa. Hanya masalah kapan mulai puasa aja sudah beda. Sing siji sudah jelas, yang satunya belum. Bapak Ibu ngertos sebabnya. Muhammad kok pinter men wis ngerti ngoten nggih. Muhammad kok pinter men wis ngerti tanggal 1 Ramadan 18 Februari. Semua sepakat Bapak Ibu Idul Fitri mesti 1 Syawal. Mboten beda pendapat. Semua ulama sepakat Idul Fitri mesti 1 Syawal. Enggak ada beda pendapat. Semua sepakat karena puasa Ramadan untuk 1 bulan harus mulai tanggal 1, tidak boleh mulai tanggal 2, harus mulai tanggal 1. Tapi nek kula takon kali Bapak Ibu, apa pengertian tanggal 1 cobi? Sinten sing saged ngarteni pengertian tanggal 1? Sing paling cepet jawab mesti PNS. Tanggal 1 gajian. Nah itu. Tapi menawi Bapak Ibu kalau tak takon, napa ingkang dipun wastani tanggal setunggal? Padahal puasa harus mulai tanggal 1, tidak boleh tanggal 2. Idul Fitri harus 1 Syawal, tidak boleh 2 Syawal. Untuk Arafah harus tanggal 9 Dzulhijjah, tidak boleh di luar tanggal 9. Idul Adha harus 10 Dzulhijjah. Untuk ngerti tanggal 9 Dzulhijjah harus ngerti tanggal 1 Dzulhijjah. Untuk ngerti tanggal 10 harus tahu tanggal 1. Pertanyaannya, menapa Bapak Ibu enggang dipun wastani tanggal setunggal? Kan harus tahu. Tapi sinten sing saged jawab? Lah, inilah persoalan Bapak Ibu. Kayak nopo kadang-kadang Muhammadiyah NU beda karena mboten gampil mengartikan tanggal setunggal. Mboten wonten ulama kepengin beda, mboten wonten. Mboten wonten Muhammadiyah kepengin beda kali pemerintah, mboten wonten. NU kepengin beda kali Muhammadiyah, mboten wonten. Sedaya ulama kepengin sama tapi mboten gampang. Contohnya kula tak takon Bapak Ibu mangke dalu jam 7 menika dinten Setu napa Ahad? Nika dina apa niki? Ahad. Mangke dalu jam 7 dinten Ahad napa Senin? Coba. Mangke dalu jam 7 dinten Ahad napa Senin? Coba. Ayo. Bapak Ibu nek wonten undangan acara nanti malam jam 7 bunyi undangannya Ahad apa Senin? Nek Bapak Ibu undangan makin dalu jam itu bunyi undangannya Ahad apa Senin? Ahad. Makin dalu jam itu Senin apa Ahad? Ayo. Jenengan kalau takoni jam itu sing jam kodo aja jawabannya mboten sami. Itu Bapak Ibu. Makin dalu jam itu menika dinten Ahad apa Senin tergantung kalender yang kita pakai. Karena masing-masing kalender punya cara yang berbeda dalam menafsirkan tanggal 1. Kita lihat satu persatu ini ben paham. Pengertian tanggal 1 mungguhe umat Islam. Pengertian tanggal 1 mungguhe syariah. Pengertian tanggal 1 mungguhe kalender Hijriah. Itu dimulai adalah ketika matahari terbenam. Makanya doa akhir tahun itu setelah asar menjelang maghrib, doa awal tahun setelah sholat maghrib. Karena hari dimulai ketika matahari tenggelam. Itu kalender Hijriah. Sementara kalender Miladiyah hari dimulai jam 00 tengah malam. Makanya Bapak Ibu tahun baru jalan-jalan.
jam 00, nah itu baru rame. Kalau umat Islam di masjid dua awal tahun dan akhir tahun, asar sampai maghrib, karena beda pengertian tanggal setunggal. Sehingga Bapak Ibu mangke dalu jam pintu mungguhe syariah dinten Ahad apa Senin. Nah, mangke dalu jam pintu dinten Senin. Tapi nek jenengan damel undangan acara mangke dalu bunyinya Ahad apa Senin. Nah, kenapa? Karena kalender Hijriah belum menjadi budaya orang Indonesia. Kita masih kalender miladiyah, kalender Masehi. Kalender Hijriah hanya dipahami ketika 1 Ramadan dan 1 Syawal. Di luar itu Bapak Ibu mboten mudeng kalender Hijriah. Karena kalender Masehi sudah menjadi kultur termasuk di pemerintahan. Sehingga Bapak Ibu sehari-harinya pakai kalender Masehi tetapi dalam beribadah kalender Hijriah. Makanya ngetine mengukur Syawal kali 1 Ramadan. Itulah Bapak Ibu, antar kalender sudah beda dalam mendefinisikan tanggal 1. Nah sekarang sesama umat Islam pun sama, bahwa kemudian Idul Fitri 1 Syawal, tetapi sesama umat Islam beda cara memahami tanggal 1. Kenapa Muhammadiyah sudah tahu tanggal 1 Ramadan? Bahkan maklumat PP Muhammadiyah isinya langsung gangsal, gini apa nggih? Kapan 1 Ramadan, kapan 1 Syawal, kapan 1 Dzulhijjah, kapan 9 Dzulhijjah, dan kapan 10 Dzulhijjah. Maklumat PP Muhammadiyah sudah langsung 5 pengumuman ngentos Idul Adha. Bapak Ibu ngertos kenapa Muhammadiyah sampun ngertos? Ngerti sadurunge winarah. Muhammadiyah ngerti sadurunge winarah. Karena Muhammadiyah memahami tanggal bukan dengan ru'yah tapi dengan hisab. Bapak Ibu nek wis akhir bulan, karena wis arep-arep tanggal 1, jenengan ndelok bulan apa ngitung tanggalan, Bu? Bapak Ibu nek wis saat nek bulan tua mau menjelang tanggal 1 kan dihitung-hitung. Jenengan ningali bulan apa ngitung tanggalan? Ngitung tanggalan. Itulah yang dilakukan oleh Muhammadiyah untuk memahami tanggal menggunakan hisab, hitungan. Itu Muhammadiyah. Kenapa? Karena dengan ilmu Muhammadiyah sudah tahu posisi bulan, bumi, dan matahari. Sehingga kapan tanggal 1 sudah bisa dihitung. Itu Muhammadiyah. Tapi bagi yang lain seperti NU mboten cukup namung hisab, kudu dilihat. Sehingga NU pakai namanya hisab dengan imkanur ru'yah. Syariahnya sama Bapak Ibu, syariahnya sama, syariah podo, Islamnya sama, ayatnya sama, hadisnya sama. Tetapi hadisnya sama, Quran sama, pemahamannya beda. Karena pemahamannya beda, hasilnya beda. Satu syariah beda fikih, nggih Bapak Ibu nggih. Satu syariah beda fikih. Napa bedanya syariah kali fikih? Nek syariah menapa ingkang saking Gusti Allah jenenge syariah. Wonten Quran kalian sunnah, itu syariah. Tapi nak fikih pemahaman menungso terhadap syariah jenenge fikih. Jalaran pemahaman menungso kepada syariah maka bersifat relatif. Sing mutlak benar mesti syariah, sing mutlak benar mesti Quran, sing mutlak benar mesti sunnah. Tetapi pemahaman menungso terhadap Quran, terhadap sunnah tidak dijamin mutlak benar. Makanya ulama mesti langsung walau alam bisawab, gitu ya.
Tidak ada ulama yang berani memutlakkan pemahamannya. Maka termasuk pemahaman yang berbeda cara memahami tanggal 1. Mungguh Muhammadiyah dengan wujudul hilal, berapapun hilal wujud, berapapun derajatnya, mungguh Muhammadiyah sudah tanggal 1. Berapapun derajatnya, itu wujudul hilal, namanya tanggal 1. Berapapun derajatnya. Dengan cara apa? Dengan cara dihitung atau hisab. Sementara NU mboten, tanggal 1 mboten bulan dapat bulan wujud, tapi bulan dapat dilihat, namanya imkanur ru'yah. Sehingga yang satu dengan wujudul hilal, yang satu dengan imkanur ru'yah. Ayatnya podo Bapak Ibu, hadisnya podo, sama-sama sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi. Tapi cara memahami satu dengan dihitung, satu dengan dilihat. Pun Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sing benar tanggal 1 itu bulan muncul atau bulan dapat dilihat? Ya, mungkin Muhammadiyah tanggal 1 adalah bulan muncul di atas ufuk, berapapun derajatnya. Sementara bagi NU bukan bulan muncul tapi bulan dapat dilihat. Kira-kira yang di tanggal 1 bulan muncul atau bulan dapat dilihat? Jawabannya walau alam bisawab. Tapi karena beragama harus memilih, kita memilih salah satu. Karena kita Muhammadiyah, memilih pendapat Muhammadiyah. Itulah cara beragama. Tetapi apa yang diputuskan Muhammadiyah tidak boleh untuk menyalahkan yang lain, dan juga tidak boleh disalahkan yang lain, tapi dipedomani. Maka Bapak Ibu, apa yang diputuskan oleh PP Muhammadiyah lewat maklumat Ramadan, itulah yang kita pedomani. Untuk dipedomani bukan untuk menyalahkan, untuk dipedomani bukan untuk disalahkan, tapi dipedomani. Sementara yang lain dengan cara yang lain hasilnya bisa beda. Sehingga mungkin besok bisa jadi kita tanggal 18, lainnya tanggal 19. Bapak Ibu mboten mungkin tanggal 1-2 kali. Tanggal 1-2 kali mungkin mboten tuh. Kalau tanggal 1-2 kali kesenangan PNS, gajiannya 2 kali. Tidak mungkin tanggal 1 pasti hanya 1 kali. Tapi mana yang benar besok itu tanggal 1, tanggal 18 Februari atau 19 Februari? Jawabannya walau alam bisawab. Karena apa? Bulan tidak bisa ngomong. Kalau bulan bisa ngomong, rampung kabur. Sehingga Bapak Ibu, bedanya pendapat di dalam agama boten niat ulama kepengin beda, boten sama sekali. Tetapi tidak mudah, yang ada adalah bingung bareng. Kita dengan sekuat tenaga tapi hasilnya beda. Tetapi Bapak Ibu ketika berhadapan dengan pendapat yang berbeda seperti ini, Bapak Ibu jangan bingung. Yang penting Bapak Ibu ikuti pendapat jumhur ulama. Ngaten nggih? Ikuti pendapat jumhur ulama. Ikuti pendapat ulama jumhur, ulama yang diikuti oleh banyak umat. Di Indonesia itu 3 pedoman jumhur ulama. 1 MUI, 2 Muhammadiyah, 3 NU. Itulah jumhur ulama. Sehingga kalau besok beda antara 18-19, karena kita Muhammadiyah kita pilih 18, yang lain mungkin 19. Tetapi Bapak Ibu, kalau ada beda seperti ini, Bapak Ibu jangan menghindar. Pak Tafsir daripada debat, ya sudah, saya tak mulai puasa tanggal 20. Itu malah keliru. Sehingga ikuti salah satu dari pendapat jumhur yang ada. Kalau toh kemudian salah, nggak usah khawatir Bapak Ibu. Salah dalam mengikuti ulama jumhur tetap berpahala. Enaknya beragama kan ngaten gitu.
sekalipun salah tapi kita ikut pendapat ulama tetap berpahala. Idza istatal hakimu fa asofa fahuwa ajroni, fa in ata fahuwa ajrun wahid. Nalika ana ulama beristihad hasilnya benar pahalanya 2, ketika salah pahalanya 1. Jadi Bapak Ibu kalau besok kita berpuasa hari 18 Februari kok ternyata munggu Gusti Allah sing bener 19 Januari, nggak usah khawatir Februari, nggak usah khawatir Bapak Ibu, minimal sudah dapat pahala 1. Begitu juga yang puasa tanggal 15 ternyata yang benar tanggal 18, nggak usah khawatir, minimal dapat pahala 1. Yang salah yang mulai tanggal 20. Karena keluar dari pendapat. Dan kalau di awal beda, insya Allah di akhir akan sama. Karena 1 bulan dalam Islam cuma 2 pilihan, 29 atau 30. Sehingga Muhammadiyah yang mulai tanggal 18 insya Allah akan puasa selama 30 hari. Yang mulai tanggal 19 insya Allah akan puasa 29 hari. Keduanya masih namanya Syahrul Ramadan. Keduanya masih 1 bulan. Karena dalam Islam tidak ada 28, tidak ada 31. Nah, itulah namanya beda pemahaman, satu syariah beragam fikih. Ngoten nggih. Satu syariah beragam fikih. Sehingga syariahnya satu, fikihnya beragam. Jangankan saumat Islam, Muhammadiyah aja kadang beda, okay. Muhammadiyah kadang beda, satu Muhammadiyah dengan Muhammadiyah yang lain. Satu NU tetap beragam, satu pondok dengan pondok yang lain. Teng mriki nek salat takbir ngangkat tangan apa mboten? Takbir 7 takbir di rakaat pertama, 5 takbir diangkat di rakaat kedua. Teng mriki ngangkat tangan apa mboten? Ngangkat tangan, nggih. Alasane napa ngangkat tangan? Wonten sing ranting Muhammadiyah ngger salat Id, angkat tangannya namung takbiratul ihram. Yang lainnya mboten ngangkat tangan. Karena saya pernah salat Id di sebuah ranting Muhammadiyah. Saya hanya khotbah mboten ngimami. Imamnya pun beritahu Pak Tasir nanti di sini mboten ngangkat tangan ketika takbir kecuali takbiratul ihram. Jadi tetap sigahap Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan nggak biasa nih. Tapi tetap kalau tak takon kali Pak Kiai kok mboten angkat tangan? Iya Pak Tasir karena hadisnya hanya suruh baca takbir, mboten berita tahu angkat tangan. Oh, benar juga. Berarti aku salah selama ini. Jadi kata kiainya di situ Pak Tasir perintahnya hanya suruh takbir, tidak ada perintah ngangkat tangan. Sobi maket taji bahas ini. Sing bener napa ngambung takbir, napa kali ngangkat tangan. Iya. Tapi itu kan alun-alun ranting. Bar salat, kula kaget malih. Jalan napa? Sak lapangan salaman kabeh kali Pak Kiai. Dan ketika salaman diringi selawatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Lo tak kemali Pak Kiai kok selawatnya terus NU daripada sepi Pak Tasir. Oh iya. Daripada sepi katanya. Ya. Jadi inilah beragama kadang ya, spontan katanya. Itu satu Muhammad aja bisa beda, satu Quran, satu hadis, satu organisasi bisa beda pemahaman. Kenapa bisa beda pemahaman? Karena Quran menika kalamullah, nonton beda pemikiran penafsiran kalamullah. Bapak Ibu pada tabayun tentang sinten? Tapi nek enten penafsiran Quran sing beda, ulama pada tabayun tentang sinten? Masa tabayun mbek Gusti Allah. Itulah maka beda pendapat dalam penafsiran tidak bisa disatukan karena tidak ada sumber tabayun. Dan umat Islam tidak punya kepemimpinan sentral.
Kalau di Katolik beda pendapat, ya udah terakhir tanya ke Paus. Nah, apa yang diputuskan Paus itulah keputusan Katolik. Tapi kan dalam Islam nggak bisa, silakan pilih sesuai dengan keyakinan masing-masing. Demokratis banget fikih Islam, Bapak Ibu. Inilah Bapak Ibu, namanya beda pemahaman walaupun satu syariah. Tapi lumayan dengan adanya Muhammadiyah, adanya NU, umat Islam jadi dikoordinir oleh kelompoknya masing-masing. Maka karena kita punya kelompok, akhirnya Muhammadiyah punya 3 kekuatan pilar Muhammadiyah: 1 jamaah, 2 jamiyah, 3 amal usaha Muhammadiyah. Maka di sini temanya memajukan amal usaha dan menggembirakan umat. Umat itu jamaah. Pilar atau kekuatan Muhammadiyah ditentukan oleh 3 kekuatan itu: 1 jamaah, 2 jamiyah, 3 amal usaha Muhammadiyah. Jamaah itu ya anggota, simpatisan, pimpinan, semuanya jamaah Muhammadiyah. Ini kekuatan paling pokok. Niki teng di dusun mriki katek-katekan nggih. Mayoritas warga Muhammadiyah mayoritas atau minoritas? Nah, mungkin minoritas ya, tapi kelebet pun kathah niki. Kira-kira sing ngaos menika sedaya tiyang Muhammadiyah napa wonten tiyang NU? Campur-campur. Mboten usah khawatir, pun biasa. Nggih. Kula niki nggih lahir dari keluarga pesantren. Bapak saya itu alumni Al-Munawir Krapia. Sehingga kalau saya dari bapak semua pesantren. Tapi saya jadi Muhammadiyah. Kenapa? Karena di sekolahan ke bapak di SMP Muhammadiyah. Karena waktu itu tamat SD langsung dimasukkan di SMP Muhammadiyah. Kalau takkan oleh bapak, lah Pak kota Muhammadiyah, lah NU urung di sekolahan. Jadi kalau saya lahir sekarang mungkin nggak saya jadi Muhammadiyah karena sekarang udah NU budanya sekolah. Sehingga saya kebablasan aktif di Muhammadiyah. Sehingga bapak sering, dulu saya mondok di Jogja biasa ketemu orang Muhammadiyah, tapi nggak nyangka kalau anak saya jadi Muhammadiyah. Ya wis ora apa-apa, sing penting tetep Islam, ora ketan Muhammadiyah. Jadi oleh bapak saya itu orang pesantren itu menganggap Muhammad itu sebagai Islam ora ketan. Kenapa Islam ora ketan? Karena minimalis, ngaten nggih. Banyak diskon, bukan diskon. Terawih diskon 60%. Dari 23 tinggal 11. Subuh diskon kunut, ngaten nggih. Jadi kakek diskon. Saya balas kali bapak, enak Pak Muhammad ya Allah kok banyak diskon masuk surga. Ya kalau tau surga, surganya rendah-rendahan katanya. Enggak apa-apa, yang penting kan surga itu. Jadi bapak saya gambarkan Muhammad itu seperti makan itu segoto. Karena Quran hadis pokoknya tok. Mau kok segoto, orang enak, kurang lauk kan. Karena segoto kurang enak, pengikutnya kurang akeh Bang. Ibarat rumah makan menunya sedikit. Ibarat rumah makan menunya sedikit. Sudah sedikit orang lauk sisan. Sudah sedikit tidak ada lauknya. Maka ibarat konsumennya tidak banyak. Lah apa kira-kira Muhammadiyah perlu tambah lauk kira-kira? Jadi kata bapak saya kurang lauk Muhammadiyah, mboten salah. Jadi mungkin bapak saya Muhammadiyah nggak salah sih, cuma kurang lauk. Karena kurang lauk ya kurang enak. Karena kurang enak maka konsumennya juga sedikit. Tapi karena NU kakek lauk Pak. Kakek lauk kan kolesterol stroke. Ternyata meriang bareng ya. Ya, yang satu kurang gizi, yang satu stroke. Kadang meriang bareng. Ya. Itu gambaran bapak saya. Tak pikir apa perlu tambahan lauk ya kira-kira. Ya, nah,
Nah, tapi tadi sudah ditambahi lawuh lewat grup Perbana tadi nggih. Itu kan lawuh Muhammadiyah sing biyen ora ono kaya ono. Walaupun tadi saya tidak diiringi tolangan Badrul Alaina tadi. Kemarin saya di Rembang, walaupun pesan Muhammadiyah, saya datang langsung tolangan Badrul Alaina. Tolangan Badrul Alaina wajib syukru alaina mada'an lillahi ta'ala. Tolangan Badrul Alaina. Bapak Ibu ngertos menika saire sinten? Tolangan Badrul saire sinten? Tolaa sampun terbit menopo Al-Badru. Al-Badru sinten? Kalau tadi ada hilal. Hilal wujud, hilal adalah bulan tanggal 1. Kalau bulan tengah-tengah namanya Badrun, maka tolaa Al-Badru alayana. Tapi yang dimaksud Al-Badru wonten syair menika adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolang Al-Badru menika adalah syairnya orang Yasrib. Ya. Syairnya orang Yasrib saking senenge Kanjeng Nabi kersa hijrah dari Mekah dumugi Yasrib, maka semua orang Madinah, waktu itu namanya belum Madinah, namanya Yasrib. Saking senenge wong Yasrib, Kanjeng Nabi dan sahabat rawuh pindah dari Mekah ke Yasrib, maka semua orang Yasrib berdiri di pintu gerbang menyambut kehadiran Kanjeng Nabi dan sahabat. Saking senenge mengumandangkan syair Tola'al Badru alaina. Bulan purnama telah hadir di tengah-tengah kita wajib berterima kasih. Itu diambil oleh NU. Gue nyambut Kiai Rawuh, Kiai Rawuh semua berdiri Tola'al Badru alaina. Karena NU memedomani dengan kaidah fikih al-muhafadzu ala qadimi sholih wa radu bil jadidil aslah. Memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik, itu yang dipakai. Walaupun kaidah ini bukan milik NU, milik kaidah fikih. Umat Islam Muhammadiyah juga kadang pakai. Bahkan ada yang lebih kuat lagi, at-tabitu binurfi kal-tabitu bisyar'i. Jadi ketetapan adat seperti ketetapan syariah. Itulah kenapa Wali Songo dalam Islamisasi Jawa itu pendekatan kultural, pendekatan budaya. Sehingga Islamisasi teng Jawa Bapak Ibu buatan mengubah tradisi tapi mengislamkan tradisi. Jadi tradisi Jawa tetap dipertahankan, tapi mantra Jawa diubah jadi kalimat thayyibah. Nah, gitu. Mantra Jawa diubah menjadi kalimat thayyibah. Kita mriki wonten acara mitoni napa mboten teng manggu teng nggih. Mitoni 7 bulan. Itu aslinya kan kelapa gading gambare Janaka. Harapannya lahir bagus seperti Janaka. Wonge bagus, bojone akeh, ngoten Ibu. Wonge bagus, bojone akeh. Oleh Islam awal diubah dari Janaka diubah menjadi surat Yusuf. Harapannya lahir bagus seperti Nabi Yusuf. Atau dibacakan surat Maryam, lahir perempuan seperti Maryam. Tapi mungkin karena kecelakaan bacanya bukan Yusuf, bukan Maryam, surat Taubat. Yang dibaca surat Taubat, maka namanya Taubatan. Ada tradisi Taubatan itu 7 bulan. Nah, jadi oleh Wali Songo tidak dihilangkan 7 bulan, tapi diislamkan. Nah, dengan cara ini orang Jawa mudah masuk Islam. Mungkin kalau yang dakwah awal dulu kader Muhammadiyah, mungkin orang Jawa belum Islam. Karena datang langsung kulu binatin dolal. Kulu dolatin pindah. Tapi karena mengislamkan tradisi, maka orang Jawa mudah diajak masuk Islam. Sehingga luar biasa Jawa
yang tadinya Hindu Buddha langsung berubah menjadi Muslim. Karena Bapak Ibu, Islamisasi di Jawa dan hampir semua itu mesti dimulai dari kekuasaan. Maka Bapak Ibu jangan abaikan Pak Kepala Desa, Bapak Ibu jangan abaikan Pak Camat, Bapak Ibu jangan abaikan asisten bupati, Bapak Ibu jangan abaikan anggota dewan. Karena penguasa-penguasa ini membuat dakwah kita menjadi lancar. Coba kalau kepala desa tidak mengizinkan acara ini, sakit betul Bapak Ibu. Kalau Pak Kades tidak memberi izin acara ini, sakit betul Bapak Ibu. Tidak bisa. Makanya Kanjeng Nabi berdoa, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wahrijni mukhraja sidqin wa alim miladunka sultanan nasira. Doa ini dilantungkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika hendak hijrah. Ketika hendak berangkat hijrah, Kanjeng Nabi berdoa, inilah doanya. Untuk apa? Keluar dengan cara yang baik, masuk dengan cara yang baik, dan dapat dukungan kekuasaan dalam dakwah di Madinah. Maka Kanjeng Nabi berharap dapat sultanan nasir, sultan yang menolong, kekuasaan yang menolong. Maka mudah-mudahan kita punya presiden yang menolong, kita punya gubernur yang menolong, kita punya Pak Bupati yang menolong, kita punya anggota dewan yang menolong, minimal menolong proposal Muhammadiyah Temanggung. Apalagi anggota dewan tugas pokoknya 3. 1, membuat legislasi atau undang-undang. 2, menentukan anggaran. Dan yang 3, ngawasi pemerintah. Nah itu tugasnya 3 loh Bu. Jadi anggaran mau diapakan terserah beliau loh Bapak Ibu. Oke. PDM Temanggung mau dapat berapa terserah beliau yang ngatur. Buatan ketua PDM lu sing ngatur. Anggota dewan. Dan yang paling penting damel undang-undang. Betapa luar biasanya undang-undang itu yang membuat anggota dewan. Bapak Ibu ngertos bedanya undang-undang kali Quran. Coba apa bedanya undang-undang kali Quran? Undang-undang Bapak Ibu itu bersifat memaksa, tapi Quran boten saged maksa. Jenengan azan sehari 5 kali, boten saged maksa orang ke masjid. Yeah. Sehari Bapak Ibu azan 5 kali tidak bisa memaksa orang ke masjid. Sehingga walaupun masjid jaraknya satu dengan yang lain 10 meter, semua pakai speaker, ini apa nggih? Hanya jarak 10 meter semua pakai speaker. Tapi coba cek pinten sing jamaah, paling 2 orang itu pun marbot ini namanya penjaga masjid. Karena tidak bisa maksa orang ke masjid. Kenapa? Karena itu syariat, tidak bisa dipaksakan. Tapi begitu undang-undang, Bapak Ibu dipanggil polisi 3 kali nggak datang, jemput paksa Bapak Ibu. Okay. Jadi kalau Bapak Ibu dipanggil polisi 3 kali tidak datang, akan dijemput paksa. Kenapa? Menjalankan undang-undang. Sehingga di Indonesia yang boleh maksa orang hanya 4. 1 polisi, 2 jaksa, 3 hakim, 4 KPK. Nah, yang boleh memaksa orang. Lainnya nggak ada. Kiai, ustadz itu hanya bisa khotbah Bapak Ibu. Okay. Hanya bisa khotbah, dan khotbah tidak bisa dipaksakan. Dan ulama itu hanya menghasilkan fatwa. Apa bedanya fatwa kalau undang-undang? Fatwa itu tidak bisa mengikat. Fatwa hanya berlaku bagi yang setuju. Yang tidak setuju tidak masalah, tidak ikut fatwa. Dan orang melanggar fatwa tidak bisa diapa-apakan. Maka Bapak Ibu merokok kabeh mboten saged napa-napa ketua PDM. Jalanan itu hanya fatwa.
Jadi walaupun tarjih menyebut haram merokok, tapi bapak ibu merokok, bapak ngerokok sedaya, tarjih mboten saged nangkep, Pak. Tarjih mboten sebagai bener-bener nangkep, karena fatwa tidak bisa dipaksakan dan fatwa tidak mengikat. Fatwa hanya bagi yang setuju. Nah, tapi sekali lagi melanggar fatwa tidak bisa diapa-apakan. Maka tidak ada fatwa yang berbunyi siapa yang melanggar fatwa maka dosa, nggak ada, Bapak Ibu. Nggak ada. Dengan buka fatwanya MUI, fatwanya Muhammadiyah, nggak ada kata-kata yang tidak mengikuti fatwa maka dosa, nggak ada. Tidak ada. Itulah fatwa. Dan ulama hanya bisa menghasilkan fatwa, tidak bisa menghasilkan undang-undang. Yang bisa menghasilkan undang-undang adalah anggota dewan. Bapak Ibu, penting mana ulama dengan anggota dewan? Nah, sehingga kalau Quran ingin bisa dipaksakan harus dipindah dari ayat menjadi undang-undang. Itu caranya. Undang-undang minuman keras, dari khamr menjadi larangan minuman keras. Kalau udah jadi undang-undang, ada orang minuman keras, bisa undang polisi, tangkap dia, bisa. Tapi kalau masih di Quran, ora iso polisi nangkap orang minum khamr, karena tidak melanggar undang-undang, walaupun melanggar Al-Quran. Itu bedanya, ya. Maka Bapak Ibu jangan abaikan anggota dewan, ya. Jangan sampai kita tidak punya anggota dewan, karena dialah yang menyusun undang-undang. Maka kalau mau pemilu Bapak Ibu jangan apatis, salah paling anggota dewan yang cuma notok, jangan gitu Bapak Ibu. Ini persoalan perang baik buruk. Ini persoalan baik buruk karena akan membuat undang-undang. Karena Bapak Ibu orang di luar sana yang mungkin bukan orang baik itu juga akan mengangkat anggota dewan supaya berhasil membuat undang-undang. Di sana ada namanya Forum Komunikasi Waria Indonesia, nonton Bu. Jadi waria saja Bu, itu membuat organisasi coba dan punya kartu anggota. Dan jenengan bermuhammadiyah kartu anggota mboten gada. Masuk kalah kali waria. Wong waria nggih punya gada tujuan politik. Apa tujuan politiknya? Agar pernikahan sama jenis dilegalkan. Di beberapa negara sudah berhasil loh Bu. Di beberapa negara sudah berhasil pernikahan sesama jenis. Jangan dikira di Indonesia tidak ada yang berjuang untuk itu. Kalau Bapak Ibu tidak punya anggota dewan, mereka punya anggota dewan, kan mereka yang buat undang-undang. Maka bisa jadi pernikahan sama jenis dilegalkan. Kenapa? Ini menyangkut undang-undang. Ada namanya OPSI, Organisasi Pekerja Seks Indonesia, Bapak. Itu pun ada organisasinya. Itu pun punya target politik. Apa target politiknya? Supaya PSK menjadi profesi legal. Setuju mboten Bu? Nah, jadi pekerja seks komersial diakui sebagai profesi legal. Kalau Bapak Ibu sekarang baca kartu anggota mereka, anggota OPSI, begitu pekerjaan apa isinya mereka? Apa isinya Bapak Ibu? Pekerjaan sex worker, mantap kan? Nah kalau nanti dilegalkan di KTP ditulis pekerjaan sex worker, nah, ya. Jadi menjadi legal. Mereka punya target politik supaya PSK diakui sebagai pekerjaan yang legal, yang sah, yang formal. Kalau sekarang kan nggak boleh, tetapi tergantung anggota dewan. Kalau anggota dewan kita kalah, yaitu sah. Maka Bapak Ibu, inilah pentingnya kekuasaan. Maka Nabi pun berdoa Sultanan Nasiran. Nah Muhammadiyah salah satunya berfungsi untuk itu. Sekalipun nggak punya anggota dewan, bisa menyampaikan pada anggota dewan. Muhammadiyah bisa menyampaikan pada
teman-teman di eksekutif supaya bagaimana negara diatur lewat organisasi. Maka setelah jamaah, yang kedua jamiah. Jamiah itu organisasi yang ngatur jamaah. Apalah artinya jamaah? Tidak ada yang mengaturnya. Al-haqqu bila nidhamin yaglibul batilu bin nidhamin. Kebenaran, kebaikan yang tak terorganisir bisa kalah oleh kejahatan yang terorganisir. Bapak Ibu orang soleh dan solehah, ini apa nggih? Tapi kalau tidak ada yang organisir, jenengan tercerai-berai. Tidak ada yang atur, tidak ada yang ordinir, kalah oleh mereka di luar, orang-orang jahat yang diorganisir. Maka jangan sampai Muhammadiyah sebagai himpunan orang-orang soleh dan solehah tidak diorganisir dengan baik. Itulah pentingnya jamiah, organisasi untuk mengorganisir jamaah. Maka Muhammadiyah mulai pimpinan, ada organisasi namanya pimpinan pusat sampai pimpinan ranting, ada orton. Itulah namanya jamiah, organisasi. Karena ada jamaah yang diorganisir oleh organisasi, maka menghasilkan amal usaha. Sekalipun hanya Rp1, Rp2, tapi karena terkumpul menjadi banyak. Coba kalau Bapak Ibu tidak dikumpulkan, berapa kekuatan Bapak Ibu? Tapi karena berhimpun di Muhammadiyah, kita bisa menghasilkan sekolah, kita menghasilkan kita bisa menghasilkan TK Aba, kita menghasilkan SD, SMP, sampai di Jawa Tengah jumlahnya 1678. Sekolah di Muhammadiyah di luar TK Aba Bapak Ibu itu jumlahnya 1578. Nah kemarin dapat revitalisasi buatan Bapak Ibu tentu manggung di Dasmen, bunyi di Dasmen. Kemarin saya tanda tangan hampir 1000 proposal untuk revitalisasi sekolah Muhammadiyah. Karena 350 sekolah masing-masing rangkap 350 kali 3 pinten itu. Yang sudah cair kira-kira 80%. Kenapa Bapak Ibu kok bisa mencapai 80% cair proposal Muhammadiyah? Karena punya menteri. Nah, coba kalau nggak punya menteri, ya. Karena punya menteri. Kalau nggak punya menteri, ya angel. Itulah namanya kekuasaan. Maka Bapak Ibu harus diubah dalam memahami wamal hayatid dunya illa la'ibun walahun. Tidaklah dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Karena dunia permainan, jangan diartikan kita harus menjauhi dunia, bukan. Dunia adalah permainan, ya mari kita ambil posisi mau bermain, main-main atau dipermainkan. Nah, karena Allah sudah jelas kepada kita bahwa dunia adalah permainan. Karena permainan, ya mari kita ambil posisi di mana, mau bermain, main-main atau dipermainkan. Bapak Ibu pilih mana kira-kira? Bapak Ibu ngambil posisi bermain, main-main atau dipermainkan? Bermain. Ingin jadi pemain atau jadi penonton? Pemain. Kalau ingin jadi pemain harus berkualitas, jangan jadi penguasa. Kalau nggak jadi penguasa tidak bisa bermain. Minimal menteri, minimal anggota dewan, minimal asisten bupati. Nah itu bisa bermain. Tapi kalau Bapak Ibu hanya jadi penonton, tidak bisa bermain, paling-paling hanya ngamuk ketika kalah, kan itu gitu kan. Maka mari Muhammadiyah untuk tidak main-main dan tidak dipermainkan tapi bermain. Nah, jadi untuk bisa bermain harus berkualitas. Maka amal usaha yang kita miliki harus berkualitas. Sekolah kita sekolah yang berkualitas. Rumah sakit kita rumah sakit yang berkualitas. Warga Muhammadiyah warga yang berkualitas, bisa bermain. Maka jangan sampai kita menjadi penonton tapi jadi pemain. Maka Bapak Ibu kalau memahami ayat ini jangan menjadi dunia nggak penting, jabatan nggak penting.
Kan kalau kita memahami ayat ini selalu apalah artinya dunia kan gitu ya, apalah artinya kekuasaan. Padahal kita bisa bermain kalau kita berkuasa. Maka nggak usah heran kalau kemudian Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Kamus Sultaniyah itu mengatakan al-imamah mawdu'ah li khilafati nubuwah li khirasatidin wasiatatid dunia, bahwa imamah, kepemimpinan, kekuasaan suatu yang penting sebagai pengganti tugas kenabian yang tugasnya dua, satu ngurus dunia, dua ngurus akhirat, satu ngurus akhirat, dua ngurus dunia. Sehingga ketika Wali Songo mengislamkan Jawa itu ya disesuaikan dengan kitab ini, sehingga penguasa Jawa selalu dua kekuasaannya, satu sebagai raja, dua sebagai Khalifatullah Sayyidin Panotogomo. Sehingga Raja Jogja, Raja Solo itu tidak hanya raja tapi juga Khalifatullah Sayyidin Panotogomo. Karena begitu sirno ilang kretaning bumi, ya. Bapak Ibu, tafsirnya apa? Sirno ilang kretaning bumi, tafsirnya apa Bapak Ibu? Ini orang Jawa mudah-mudahan tidak kehilangan Jawanya gitu. Sirno ilang kretaning bumi kan mungguhe Jawa. Islamisasi Jawa dimulai sirno ilang kretaning bumi. Sirno berapa Bapak Ibu? Sirno itu 0, ilang 0, kereta apa, bumi 1. 0041, cara bacanya dibalik 140, 1400. Itulah Islamisasi Jawa dimulai. Mungguhe Jawa ditandai dengan sirno ilang kretaning bumi. Walaupun kereta itu istilah untuk agama Buddha sebenarnya, dan sekte Buddha itu ada dua, Mahayana dan Hinayana. Mahayana kereta besar, Hinayana kereta kecil. Kalau kemudian sirno ilang kretaning bumi, kereta mulai sirno di tanah Jawa. Nah itu ya. Kereta mulai sirno di tanah Jawa. Karena Jawa akan berubah dari kereta menjadi Islam, dari Buddha menjadi Islam. Sehingga kalau ingin tetap di Jawa harus masuk Islam. Nah itu ya. Kalau ingin tetap di Jawa harus masuk Islam. Sehingga Wali Songo bersumpah Jawa adalah Islam. Orang Jawa yang tidak Islam adalah Jawa yang aneh-aneh. Sehingga semua orang Jawa Islam semua. Walaupun nggak pernah sholat, kenapa gitu? Semua Islam walaupun buatan sholat. Karena di Jawa begitu rajanya Hindu, semua Hindu. Begitu rajanya Buddha, semua Buddha. Begitu rajanya masuk Islam, semua menjadi Islam. Itulah Jawa. Maka lalu begitu Islam di Jawa langsung terpagari, Jawa adalah Islam. Orang Jawa yang tidak Islam adalah Jawa yang aneh-aneh. Sehingga saat desa Islam semua, hanya tidak ingin disebut orang aneh. Itu bisa dibaca bukunya Rickliff, Islamization of Java. Ternyata Islamisasi Jawa dimulai dari kekuasaan, baru turun nanti tata kota terakhir. Jadi Jawa dibentengi dengan Islam, salah satunya tata kota. Tata kota di Jawa Bapak Ibu ini harus dikawal anggota dewan dan asisten bupati. Tata kota di Jawa selalu masjid di tengah kota, sampingnya kantor bupati, sampingnya pasar, depannya alun-alun. Nah itu ya. Bapak Ibu ini jangan dianggap sepele. Ini persoalan menjaga Jawa dengan Islam. Ini persoalan benteng Islam untuk Jawa. Dimulai dari kekuasaan, rakyatnya, kulturnya, dan tata kotanya. Sehingga tata kota di Jawa selalu masjid, sampingnya kantor bupati, sampingnya pasar, depannya alun-alun. Sekarang salam sudah semua agama pakai salam. Dulu hanya assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang tambah dengan salam dan om swastiastu. Nah itu. Nah saya khawatir nanti jangan-jangan masjid yang tadinya hanya satu tambahin tempat ibadah yang lain gitu.
Ya, padahal sekali lagi ini sudah pesan dari Wali Songo, bentengnya Jawa adalah bentengnya Islamisasi Jawa adalah tata kota. Dan itu sesuai dengan ayat yang dibacakan di Nabi ketika bangun tidur. Ya. Ibu-ibu nek bangun tidur apa yang dibaca ibu? Doa bangun tidur. Kalau bapak ibu doa bangun tidur kok masih pakai sebatas doa bangun tidur, itu masih level TPQ namanya ya. Alhamdulillahi ahyana ba'da ma mautana wa ilaihin nusyur. Itu doa bangun tidur. Kalau hanya itu yang dibaca, itu masih level TPQ. Apalan doa. Kanjeng Nabi kalau bangun tidur yang dibaca bukan hanya itu bapak ibu. Kana fi tutusil akhir wa'anda panadoro ila samai faqala inna fi khalqis samawati wal ardh. Ali Imran 190 itu dibaca Nabi ketika bangun tidur. Jadi begitu sepertiga malam terakhir, maka kanjeng Nabi duduk di tempat tidurnya, sehingga bapak ibu kalau bangun tidur jangan langsung ke kamar mandi, nanti sepoyongan bentur tembok. Tapi juga tidak buka WA dulu nih bapak ibu, tidak buka WA dulu, tapi duduk kemudian panadoro ila samai, melihat langit. Untuk apa? Bangun harmoni dengan alam. Karena hidup itu ya harmoni manusia dengan Allah dan harmoni dengan alam. Kepada Allah kita beribadah, kepada alam kita menjaga kelestarian. Karena kalau alam rusak, menungso ikut rusak. Udara rusak, menungso rusak, sakit. Air rusak, menungso rusak. Maka harus jaga. Maka kalau kita baca tafsirnya Fazlur Rahman, tapi tafsir bahasa Inggris. Jadi ulama Pakistan membuat kitab tafsir, tapi tafsir bil mahfuz, ayat dengan ayat, tapi bahasa Inggris. Judulnya Major Theme of the Quran. Terjemahan bahasa Indonesianya tema pokok Al-Quran. Munggu Fazlur Rahman, Quran hanya bicara 3 hal. 1 bicara Allah, 2 bicara menungso, 3 bicara alam. Sehingga Quran hanya berisi tentang Allah, alam dan menungso, di mana manusia harus bangun harmoni kepada Allah dan harmoni kepada alam. Harmoni kepada Allah dengan beribadah, harmoni kepada alam, menjaga kelestarian alam. Salah satu menjaga kelestarian alam adalah menanam pohon. Maka menanam adalah bagian dari sedekah sampai hari kiamat. Nah, enak di Indonesia, hanya dengan nanam kita sedekah Bapak Ibu. Fala yagrisul muslimu warsan. Ya, fala yagrisul muslimu warsan. Tidaklah seorang muslim itu menanam tanaman kemudian fayak minhu insanu. Kemudian tanaman itu dimakan menungso. Walau dabatun oleh binatang melata, walau tairun dan oleh burung-burung. Illa kana lahu sodakotan ila yaumil kiamat, kecuali sodakoh sampai hari kiamat. Gampang kan Bu pada sodakoh? Ini kan Bapak Ibu kan petani semua nih, mayoritas petani nih. Artinya betapa banyak pahala Bapak Ibu karena hampir setiap saat Bapak Ibu menanam tanaman. Itu semua bagian dari sedekah. Dimakan menungso ya sedekah, dimakan kewan juga sedekah. Jadi Bapak Ibu kalau tanamannya kok dimakan oleh hewan, dibiarkan apa diusir? Dibiarkan apa diusir? Kalau terpaksa mereka makan, itu bagian dari sedekah Bapak Ibu. Luar biasa kita, hanya para petani ini sedekahnya harus pol-polan karena semua menanam tanaman. Jadi Bapak Ibu aja dengan menanam, Bapak Ibu sudah sedekah sampai hari kiamat. Fala yagrisul muslimu warsan fayakula minhu insanun
wala tairun wala dabatun illa kanahu shadaqatan ila yaumil qiyamah. Maka Bapak Ibu jangan biarkan ada tanah yang kosong tanpa pepohonan. Jangan biarkan tanah kosong tanpa tanaman, karena menanam bagian dari sedekah. Luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, maka mari kita kuatkan Muhammadiyah, karena dengan Muhammadiyah kita menjadi kuat, karena dengan Muhammadiyah umat menjadi terorganisir dan salah satunya menghasilkan amal usaha. Maka kekuatan Muhammadiyah di 3 hal. Saya ulangi, 1 jamaah, Bapak Ibu semua ini jamaah Muhammadiyah. Yang 2 jamiah, organisasi. Maka Bapak Ibu jangan rebutan mau ketika menjadi pimpinan ranting, jangan rebutan mau jadi pimpinan Muhammadiyah, entah itu di cabang, ranting, daerah, wilayah, karena betapa pentingnya organisasi untuk mengorganisir jamaah. Dengan seperti ini kita menjadi kuat karena kita menjadi berhimpun. Terima kasih pada warga Muhammadiyah semuanya, karena kemarin ketika penggalangan dana bencana itu alhamdulillah sampai hari ini sudah dapat 18,5 miliar untuk Jawa Tengah. Terbesar di Indonesia Bapak Ibu, terbesar di Indonesia. Se-Indonesia itu dari ormas itu hanya terkumpul kira-kira 50 miliar se-Indonesia, seluruh ormas. Dari 50 miliar itu, dari Muhammadiyah itu sekitar data 30 miliar dari Muhammadiyah se-Indonesia. Jadi se-Indonesia cuma kira-kira 50 miliar dari ormas. Dan 50 miliar itu 30-nya lebih itu Muhammadiyah. Dari 30 miliar itu 18-nya dari Jawa Tengah. Jadi kita terbesar di Indonesia. Tapi tidak hanya untuk Sumatera, juga untuk Jawa Tengah. Jadi kemarin kita salurkan ke ranting penusupan Pejawaran Banjarnegara. Ada sekolah yang ambruk, sekolah yang mengalami tanah bergerak, ya. Daripada bahaya langsung kita ratakan dengan tanah, daripada nanti menjadi Al-Khazini kedua, kita ratakan dengan tanah, langsung kita bangun kembali. Kemudian kita gunakan bantu pondok pesantren Muhammadiyah Majenang yang kebakaran. Ini para santriwan santriwati kalau ngecas HP yang hati-hati, 1 stop kontak untuk rame-rame sak kamar. Ngecas HP bareng-bareng sak kamar, akhirnya meleleh, kemudian jatuh di kasur, kebakaran masa pondok. Itu di Majenang, saling kita bantu. Kemudian kemarin di Magelang, di Kaliangkre, SMP Muhammadiyah Kaliangkre, itu halamannya longsor. Nah, kita bantu dari situ, sehingga alhamdulillah dana Bapak Ibu bermanfaat untuk membangun kembali sekolah Muhammadiyah, kaum Muhammadiyah yang mengalami musibah longsor dan yang lain-lain. Mudah-mudahan amal soleh Bapak Ibu menjadi pahala yang terus mengalir, dan Bapak Ibu semuanya berbahagia dunia dan akhirat, dan menjadi ahli surga semuanya di akhir yang akan datang. Demikian dan bermanfaat. Sekali lagi, dengan pengajian Hari Bermuhammadiyah, Muhammadiyah akan kuat, dan Muhammadiyah di Ngadirjo ke depan akan menjadi Muhammadiyah kebanggaan di Jawa Tengah, di Indonesia.